Biografi filsuf Barat Iris Marianiang dan filsuf Timur Insinyur Soekarno oleh Children's Dialect Sirait dengan NIM 2201113855 dan Gesti Rafia Rahmaboru Siregar dengan NIM 2201135105 pada mata kuliah Pemikiran Politik Barat dan Timur B yang diampu oleh Ibu Hendrini Renola Fitri, SIP MA. Iris Marianiang yang dikenal sebagai filsuf politik sekaligus tokoh keadilan sosial dan aktivis feminisme, lahir pada tanggal 2 Januari 1949 di New York City dan meninggal di usia 57 tahun pada Agustus 2006 dikarenakan kanker kerongkongan. Pendidikan Iris Marianiang S1 di Filosofi di Queen's College, lulus pada gelar kehormatan pada 1996 dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 pada Filosofi di Pennsylvania State University pada tahun 1974. Jenjang karir dari Iris Marianiang yang pertama menjadi profesor ilmu politik di University of Chicago, yang kedua menjadi pengajar teori politik di Graduate School of Public and International Affairs at the University of Pittsburgh, dan yang terakhir menjadi pengajar filsafat di Worcester Polytechnic Institute dan Miami University. Pemikiran dari Iris Marianiang. Dalam esai yang berjudul On Female Body Experience, Throwing Like a Girl and Other Essay tahun 2005, Iris Marianiang menjelaskan bahwa dalam banyak budaya dan masyarakat, perempuan seringkali dipandang hanya sebagai objek yang terikat pada kedalaman diri yang diimajinasikan oleh masyarakat patriarki, bukan sebagai individu yang memiliki esensi dan eksistensi. Masyarakat tersebut tidak hanya mengabaikan, tetapi juga menolak subjektivitas, otonomi, dan kreativitas perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Pemikiran Iris Marianiang ini umumnya dikenal dengan teori feminisme. Ada 3 pembahasan feminisme oleh Iris Marianiang. Yang pertama yang mengungkapkan ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam hubungan internasional. Dengan menganalisis hubungan antara gender, kekuasaan, dan kebijakan, ia menyoroti bagaimana perempuan sering menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam konteks global. Yang kedua, yang mengajukan konsep common security untuk menggambarkan keamanan yang lebih komprehensif dan multidimensional. Konsep ini memperhatikan dimensi politik, ekonomi, lingkungan, dan keamanan sama pentingnya dengan dimensi militer. Dan yang ketiga, yang secara kritis terlibat dengan bias maskulin dalam studi hubungan internasional. Ia berusaha menginformasikan hubungan internasional untuk mengembangkan pemahaman tentang gender dan menyoroti posisi perempuan. Biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosroediharjo pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Insinyur Soekarno sendiri terkenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Presiden pertama Republik Indonesia. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menempuh pendidikan dasar di IS Tulung Agung tempat ayahnya bekerja sampai dengan kelas 5. Kemudian dilanjutkan dengan ILS Mojokerto hingga tamat. Selanjutnya Insinyur Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya dan setelah lulus Insinyur Soekarno melanjutkan kuliahnya di THS Bandung atau yang sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung. Perjalanan karir politik Insinyur Soekarno. Di tahun 1915, bergabung dalam organisasi Trikoro Darmo yang kemudian dikenal dengan nama Jong Java Cabang Surabaya. Di tahun 1926, mendirikan ASC di Bandung atau Algemeen Study Club. Di tahun 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan nama PNI. Di tahun 1932, Insinyur Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Dan di tahun 1945 hingga 1967 menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemikiran Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mencetuskan pemikirannya tentang Marxisme yang merupakan sintesis dari pemikiran Karl Marx, Marxisme. Gagasan filosofis Soekarno tentang Marxisme menyesuaikan sosialisme dengan karakteristik sosial masyarakat Indonesia. Marxisme merupakan ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan,
penghisapan, serta menginginkan adanya masyarakat yang adil dan makmur melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Prinsip Marxisme. Prinsip Marxisme terbagi menjadi dua, yaitu sosiodemokrasi, yang mana kaum Marhen harus memiliki kemampuan yang besar untuk melakukan sebuah pergerakan massa yang ingin mengubah sifat masyarakat sampai kepada akar-akarnya. Yang kedua itu sosionasionalisme, yang mana kaum Marhen harus terlepas dari gencatan kapitalisme dan mengorbankan semangat perlawanan kaum buruh dan mengorganisasikannya ke dalam badan-badan serikat pekerja yang kuat. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.